Ini mbak-mbaknya cewek, ini cewek, mbak-mbaknya logikanya apa kan bingung juga, sapi segede itu gimana caranya, otomatis minta tolong sama Pak RT. Toh sapinya buat warga kita, bukan buat warga lain, kecuali sapinya buat warga lain. Nah itu baru boleh marah Pak RT-nya. Ini loh sapinya buat warga di sini, bukan buat siapa-siapa. Terus Pak RT-nya juga bilang kan, ngaku kalau Pak RT-nya kalau jam 7 tidak saya lepas sapinya, kalau jam 7 tidak diambil saya lepas sapinya. Itu Pak RT-nya bilang kayak gitu. Terus sekarang giliran diwawancara, maksud saya maksudnya lepas tanggung jawab. Udah ngeles. Itu kan pengancaman, sapi segede itu mau dilepas. Ya Allah, paling nggak punya hati. Kita itu bermasyarakat harus tenggang rasa, punya hati saling tolong menolong. Apalagi aku perempuan sendiri di sini, sama ART yang cuma 3 orang. ART aku ya kadang pulang, kadang balik lagi di rumah. Jangan mas, sekarang tiba-tiba saya digituin, kan saya jadi, aduh kok kayak gitu. Sekarang tidak bisa naikin sapinya di truk, tapi kok bisa turunin? Katanya kan dia naikin sapi bukan ahlinya. Tapi kok bisa nurunin? Gimana Pak RT-nya bisa marah? Lah, pas marahnya itu karena sapinya mau diambil. Loh, karena memang kan dari awal nitip, bukan minta sembelih di sini. Tapi dagingnya buat orang-orang sini. Lah sekarang logika ini masalahnya cuma karena tidak disembelih sama Pak RT-nya, kok jadi Pak RT marah? Toh dagingnya buat warga di sini. Kenapa jadi Pak RT-nya marah? Kok fitnah? Udah jelas-jelas di sini. Nih ya, saya kasih tahu sama kalian mengenai uang 100 juta. Nih, kalian lihat di video sama si Mbak Ros ini kan? Sama si Mbak Ros ini kan, Mbak Ros. Sama si Mbak Ros ini kan. Sini Mbak Ros. Nih, sama si Mbak Ros ini kan. Nah, Mbak Ros itu diwawancara. Nggak apa-apa, biasa aja, karena memang dengan Mbak Rosnya tidak, Pak Ustadznya tidak ada marah-marah. Bener nggak Mbak? Pak Ustadz marah nggak? Enggak, Pak RT. Pak RT yang marah? Enggak, maksudnya Pak Ustadz kan enggak ada di lokasi. Namanya Pak RT. Kalau sama aku mah enggak. Ya mungkin kan orang yang kedua itu karena saya juga enggak ikut ke sana. Nah kayak gitu. Jadi kalau dia yang diwawancara karena memang ART-nya saya yang ini tidak ada di lokasi. Yang ada di lokasi itu adalah supir saya sama ini, Enggi. Nah, kalau Enggi kemarin kan dia bilang masalah 100 juta. Kalau supir saya kebetulan ada gangguan pendengaran. Ya, memang iya. Jadi saya nolong dia untuk jadi supir saya. Karena kalau orang mempunyai gangguan pendengaran itu kan susah dapat kerjaan. Saya nolong. Nah, yang Pak, yang siapa namanya Pak? Siapa namanya supir aku? Pak Topan ini bilang, Bu, saya bilang bagaimana kalau misalkan dikasih uang rokok Pak, minta tolong. Kita punya toleransi. Dijawablah sama Pak RT-nya. Woi, ngapain? Enggak, gue nggak mau. Nah, ini menyangkut harga diri, versi Pak Topan. Ini menyangkut harga diri. Walau gue dibayar 100 juta, gue nggak mau. Nah, versi yang kedua, yang normal telinganya, nih, yang normal telinganya. Nih, nggak sering klarifikasi, gue di TikTok nggak pernah klarifikasi, baru kali ini. Jadi jangan baper, ya. Siapa itu barusan? Saya nggak berklarifikasi, saya baru di TikTok ini loh, saya live tentang ini. Nggak ada saya klarifikasi, baru di TikTok ini saya berklarifikasi ngomong karena ada yang banyak yang tanya. Nih, gimana Angie kemarin dia minta maaf? Ya saya minta maaf kalau saya salah dengar. Kenapa kamu ngomong kayak gitu Ji? Kenapa? Kan karena kemarin kan juga udah kredit banget ya Bu ya, udah bener-bener kayak apa, semua panas. Jadi daripada tambah panas, aku kayak hold dulu deh. Untuk masalah ini aku better untuk tengah dulu. Makanya aku bilang kalau misalkan saya salah denger ya saya minta maaf. Tapi yang saya dengar adalah yang tentang 100 juta ya dia emang minta seperti itu. Kalau misalkan mau dibantu angkatin, mau nggak berani bayar sekian gitu, bayar 1 juta. Aku langsung diem dan aku langsung pulang. Nah kayak gitu ceritanya guys. Jadi kalian mau percaya yang mana? Coba. Jadi ini ada 2 versi. Satu versi yang memang telinganya agak nggak normal itu bilang, iya Pak, itu nggak normal, sampai bentak-bentak aja, sampai denger tuh yang dibentak-bentak. Bilangnya bahwa ya nggak mau bantu Bu karena menyangkut harga diri.
Nah kalau yang satunya asisten aku bilang itu udah masalahnya udah kredit karena kan udah pada bersih tegang tuh bapak-bapak ada di depan itu yang pada ikut politik tuh ada di depan muka saya semua tuh di depan muka, udah tunjuk-tunjuk, udah bahas-bahas eras. Jadi asisten saya merasa takut nih ngaku ya. Asisten saya bilang udah deh daripada berantem. Akhirnya asisten saya bilang ya udah mungkin saya salah, saya minta maaf tuh. Jadi gimana terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau saya pribadi gitu ya, selama saya di jalan Allah saya tidak takut karena memang saya jelas-jelas nggak ikut politik. Saya cuma pilih Pak Ganjar tapi bukan berarti saya ikut politik mau jadi apa. Lah kalau Pak RT ini udah jelas-jelas ada di baliho depan rumah saya. Ya, jadi gimana? Aduh, mau nggak usah ngomongin yang jelek-jelek tentang Pak Ganjar, nggak usah. Itu urusan kalian. Saya juga nggak pernah ngejelekin Pak Anies. Nggak usah. Ini ada yang ngomong tuh di situ tuh. Udah, kita itu mau berbeda pilihan, kita tetap saudara. Jangan mau diprovokasi. Nah, ini biar kalian tahu cerita awalnya. Jadi kalau saya lihat kemarin ketika pada bersih tegang antara Pak Ustadznya sama Pak RT ini tidak ada komunikasi. Antara Pak Ustadz sama Pak RT. Kalau ngomong masjid ini bukan tempat penitipan loh, masjid itu punya umat Islam, punya umat Muslim. Apalagi di belakang rumah saya. Emang salah aku warga di sini nitipin sapi saya sebentar doang karena saya lagi syuting. Toh saya juga bukan orang yang nggak peka ya pasti saya akan tempelin duit lah, nggak mungkin nggak logikanya. Percaya supir ya terserah kamu kalau mau percaya yang agak ganggu telinganya. Kalau saya sih percaya sama orang yang nggak mau ribut, nggak mau damai. Saya lebih percaya sama asisten saya yang normal telinganya. Karena dia gimana ya, oh ya kenapa NG kamu? Ya kan aku bilang di situ ada videonya loh. Asisten saya mengatakan bahwa ya kalau saya salah saya minta maaf. Kalau saya salah saya minta maaf. Itu asisten saya bilang. Sampai akhirnya si bapak depannya Pak RT itu bilang, oh ya udah kita cabut kata-kata itu ya. Kita cabut, kita delete kata-kata itu. Gitu. Coba. Aduh, orang mau sekarang ini sapinya kemana? Udah disembelih, udah dibagi-bagi sama warganya yang katanya nggak mau. Pak RT jaya, kalau bener insya Allah jaya. Tapi kalau nggak bener Allah yang akan tangani langsung. Prinsipnya gitu aja. Kalau saya mah nggak butuh dibela siapa-siapa. Cukup dari dulu saya sudah sering dibenci sama orang, sering difitnah sama orang. Tapi Allah yang tolong saya, Allah yang angkat derajat saya. Lucu masih diperpanjang, ya pasti bukan diperpanjang. Udah viral kok. Kenapa bisa ada di sosmed? Awalnya saya lagi live di Instagram. Kemudian banyak orang mungkin dan Pak RT juga mengakui di situ katanya ya mungkin itu beberapa warga kita kenapa sapinya diangkut. Nah kalau memang RT-nya bijak bukan langsung marah-marah sama ART saya atau sama supir saya, langsung aja datang ke saya Mbak DP atau minta nomor teleponnya. Berapa sih nomor teleponnya Mbak DP? Atau mungkin kalau misalkan segan minta nomor telepon saya, tinggal ngomong aja sama ART saya, sini saya ngobrol sama Mbak DP. Mbak DP, kenapa kok sapinya mau dibawa? Kenapa? Lah logikanya hanya gara-gara tidak potong di sana kok ngamuk gitu loh. Sampai bawa-bawa, sampai bilang sama bos kamu kalau enggak saya lepas ini sapinya. Lepas sapi dengan lepas tanggung jawab beda loh. Kalau lepas tanggung jawab itu pasti kalau ada apa-apa saya nggak ikut tanggung jawab ya, itu bahasanya. Tapi kalau misalkan saya lepas sapinya, ini mau dilepas sapinya. Coba. Ya kalau saya dibilang stres kenapa sayanya? Nggak ada hubungannya dengan mantan, mau nikah mau apa, nggak ada hubungannya. Saya udah punya tunangan, saya sudah dilamar sama pilot juga. Terus ngapain gitu loh? Kok dihubung-hubungkan dengan nggak ada hubungannya? Udah setahun juga, bercerainya juga udah setahun. Kenapa gitu loh? Lagi juga saya selama ini juga yang saya lakukan udah tiap tahun gitu bersama Pak RT, bersama Pak Ustadz. Kenapa? Nggak ada istilahnya
istilahnya apa namanya nggak move on, nggak ada hubungannya dengan itu. Kita lagi ngomongin tentang kenapa daging saya ditolak, kan itu sombong. Sekarang yang sombong siapa? Dalam Islam itu nggak boleh loh orang berbuat baik kemudian ditolak. Seandainya pun memang tidak bersembelih di sana, tapi kan kita itu pingin ngasih daging seperti yang biasa kita lakukan. Tahun-tahun kemarin kan juga tidak sembelih di sana kan, dagingnya tetap nyampe kan buat warga yang membutuhkan. Terus kenapa harus marah-marah? Kita kan punya niat baik, kok disusahkan? Justru mereka yang menyusahkan saya merasa seperti itu. Bukan saya yang menyusahkan ini, kenapa? Wajar aku bereaksi, aku kecewa. Aku dikeroyok ada beberapa orang cowok di depan saya bersih tegang sampai bicara tentang ras. Saya orang Betawi. Jangan rasis. Mau orang Betawi, mau orang Madura, mau orang apa semua sama, semua saudara. Jadi nggak usah